nggak perlu dibiaskan kesana kesini. Jangan-jangan belum P21. Sebenarnya ini kan simple banget. Kalau nggak yakin datang saja ke kejaksaan, cek apa benar sudah dinyatakan bahwa berkas ini lengkap dan siap memasuki penuntutan. Bukan sesuatu yang perlu dihebohkan. Kenapa saya menggunakan diksi fitnah? Karena ini sesuatu yang penting, Bang. Buat saya, kalau orang memfitnah ini, korbannya bukan hanya Pak Jokowi, tapi korbannya juga seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena mengkonsumsi berita yang nggak benar. Wah, penyidik tidak memberikan kesempatan kami untuk menghadirkan ahli. Pernah dengar kan waktu itu? Padahal saya cek ke penyidik. Karena saya pun nggak mau ya, ada sebuah proses hukum, hak-hak tersangka tidak dihormati. Buat saya ini fair play. Terbuka, ini harus pembelajaran publik kan gitu. Saya komplain pada penyidik, apa benar kalian menghambat orang mengajukan saksi dan ahli meringankan? Dia bilang, bang, kok yang gitu ya dipercaya. Kalau saya sih, apalagi kami ya tim hukum, tidak pernah mengklaim mereka peneliti, tidak pernah mengakui mereka peneliti kok. Ya itu hanya, jadi pertama apa? Balik lagi fakta. Kami melaporkan 31 objek yang terjadi sejak awal April hingga 30 April 2025. Oke, selamat datang lagi. Terima kasih juga undangannya Bang Rifai, lawyer Pak Jokowi dalam kasus pencemaran nama baik. Siap. Fitnah terutama fitnah. Ya, fitnah dan pencemaran. Ini bukan kasus ijazah palsu ya. Ini perlu kita luruskan. Walaupun ada yang bilang lah ini media termol, tapi kita harus selalu mendudukan segala sesuatu di porsinya. Betul. Dengan kalau kasus pencemaran nama baik, kasus pencemaran nama baik. Isunya aja yang dihembuskan isu ijazah palsu. Walaupun itu objek penting juga di perkara ini ya, Pak. Objek menentukan juga. Iya, tapi kan yang melaporkan Pak Jokowi, berarti Betul. kasus pencemaran nama baik, bukan Roy yang melaporkan ijazah palsunya, yang diduga palsu sama mereka itu kan. Dan setelah 1 tahun lebih, Bang, akhirnya kemarin Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menyampaikan, dan di situ tidak ada kata P21, itu yang oleh pihak Roy dianggap ragu-ragu dan lain-lain. Padahal yang kita tahu kalau kita baca-baca dikit lah tentang P21 yang disampaikan Pak Imanuddin, ya itulah definisi P21 ya Bang. Lalu bagaimana Abang melihat proses ini sekarang akhirnya kita nyatakan bukan kita ya Bang ya. Kita menerjemahkan itu sebagai P21. Bagaimana pendapat Abang melihat akhirnya Polda penyidik itu mengumumkan P21 perkara ini? Oke, pertama apa yang disampaikan oleh Pak Direskrimum menurut saya sudah tepat ya. Bahwa yang disampaikan kan intinya adalah berkas sudah dinyatakan lengkap, tidak ada lagi permintaan tambahan dari pihak penuntut umum dan dalam waktu dekat atau sedang dikoordinasikan untuk melakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka. Nah ini dalam definisi KUHP itu namanya penyidikan sudah selesai dan memasuki tahap penuntutan. Atau P21. Mengenai istilah P21 ini kan sebenarnya hanya mungkin masyarakat nggak tahu ya. P21 itu adalah sebenarnya pengkodean form. Ya, itu pengkodanya kejaksaan ya, bukan bahasa KUHP. Kalau dicari di KUHP nggak ada tulisan P21 ya. Jadi itu hanya form suratnya kejaksaan, ada namanya form P21. Ada P20, P19, P18, itu macam-macam ya. Nah itu salah satunya P21 yang sebenarnya isinya adalah itu menyatakan penyidikan sudah lengkap dan kejaksaan siap untuk menindaklanjuti dalam tahap penuntutan. Jadi apa yang disampaikan Pak Dir sudah terang dan jelas ya, bahwa misalnya Pak Roy mempermasalahkan kenapa tidak menggunakan diksi P21, menurut saya KUHP sendiri tidak mengenal itu gitu ya. Itu diksi-diksi forum yang dikenal di internal kejaksaan. Dan terpenting itulah faktanya, jadi nggak perlu dibiaskan lagi, itu faktanya ya. Nggak perlu dibiaskan kesana kesini, jangan-jangan belum P21. Sebenarnya ini kan simple banget. Kalau nggak yakin datang saja ke kejaksaan, cek apa benar sudah dinyatakan bahwa berkas ini lengkap dan siap memasuki penuntutan. Bukan sesuatu yang perlu dihebohkan ya. Ya, kecuali memang Bang Ray ini kan senangnya kan menghebohkan sesuatu, membiaskan sesuatu ya. Seperti ijazah kita juga selama ini kan sudah terang benderang asli sah diputar-putar gitu kan. Ya itu cara orang lah untuk membela dirinya, kita memahami itu. Ya, berarti bukan soal cara penyampaiannya juga ya Bang. Karena mereka mempersoalkan nggak ada rujukan tanggal, rujukan kapan itu berkas dikembalikan ke kejaksaan, itu hal remeh-temeh sebenarnya. Bukan hanya remeh-temeh, nggak pernah dipersyaratkan juga dalam KUHP atau dalam hukum acara gitu ya. Jadi kembali lagi, kalau buat saya sih justru seharusnya fakta ini adalah fakta ya. Dan kita seharusnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Termasuk dengan adanya progres siap memasuki penuntutan, ini kan sesuatu yang sangat baik ya. Baik buat semua buat saya, termasuk untuk kami dari pihak pelapor,
Kami juga ingin segera bisa ke persidangan agar semuanya jelas dan tuntas. Oke. Ya. Apakah ijazah ini memang asli atau bermasalah ya. Sekalipun kami meyakini, apalagi Pak Jokowi yang menjalankan perkuliahan dengan tuntas dan memperoleh ijazah itu dari UGM, tentunya juga ingin persoalan ini dibuat jadi terang benderang. Termasuk nama baiknya dipulihkan, dan ini hanya bisa dilakukan melalui pengadilan. Sepakat itu Bang. Lalu kemudian kan orang bertanya Bang, selama setahun lebih itu proses ini bergulir, mereka jadi tersangka tapi tidak ditahan. Nah di tahap 2 ini nanti di penuntutan atau jelang persidangan, apakah ada kemungkinan mereka ditahan? Secara hukum dulu Bang, kita bicara secara hukum. Saya kembali lagi, saya hanya bicaranya hukum, saya nggak mau masuk ke arena politis, sekalipun memang perkara ini dimensinya sangat bergesekan dengan kepentingan politik. Betul. Tapi saya mencoba memposisikan sebagai lawyer yang memang secara etika kami hanya ada di koridor hukum. Terkait dengan hukum, sebenarnya soal penahanan ini ada 3 alasan menurut KUHP lama ya. Pertama karena dia diduga menghilangkan barang bukti, diduga melarikan diri, dan diduga mengulangi tindak pidana. Ini hanya 3 alasan, beda dengan KUHP baru. Tapi kembali lagi di pasal 361A KUHP baru ini dinyatakan seluruh proses penyidikan yang berlangsung masih diselesaikan dengan KUHP lama. Jadi yang tunduk pada KUHP baru ini adalah penyidikan-penyidikan yang baru dilaporkan setelah berlakunya KUHP baru atau per 2 Januari 2026. Sementara LP kita ini kan dilaporkannya 30 April 2025, jadi sebelum berlakunya. Makanya tetap menggunakan KUHP lama. Kenapa ya? Kembali lagi, nggak mungkin dong sebuah proses yang sudah berjalan dengan KUHP lama harus tunduk kepada peraturan baru, karena peraturan itu sifatnya kan berlaku ke depan, bukan retroaktif. Gitu ya. Contohnya, sudah dilakukan penahanan berdasarkan KUHP lama, ujung-ujung KUHP baru mensyaratkan lain. Masa dia dianggap tidak sah, kan nggak lucu ya. Karena apa? Ini sudah dilakukan, sudah terjadi. Karena itu ketentuan peralihan yang merujuk kepada KUHP lama ini menurut saya benar. Dan ini berlaku di seluruh model perundang-undangan. Bahkan di banyak negara. Nah, kembali ke persoalan ini, penahanan ini kan ada 3 alasan menurut KUHP lama ya. Nah, pertanyaannya apakah memenuhi syarat? Ya, sejujurnya kalau kita lihat kan Pak Roy ini yang memang juga kita sesalkan, setelah kami melapor di 30 April itu, sebenarnya kami mengharapkan Pak Roy itu mulai cool down lah, atau mengurangi tensinya. Tapi yang ternyata hari ini kita lihat adalah semakin intens, ya, semakin hot, bahkan semakin menggunakan berbagai cara untuk terus memfitnah dan menghina Pak Jokowi. Kenapa saya menggunakan diksi fitnah? Karena ini sesuatu yang penting Bang. Buat saya, kalau orang memfitnah ini, korbannya bukan hanya Pak Jokowi, tapi korbannya juga seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena mengkonsumsi berita yang nggak benar. Ya. Jadi fitnah ini sesuatu yang menurut saya penting, dan saya sangat mendukung ini masih masuk dalam sebuah pasal pidana ya. Terlebih menurut agama juga fitnah ini ya lebih kejam dari pembunuhan, bahkan diibaratkan seperti itu. Karena ini betul-betul merusak persepsi publik ya. Dan itu yang terjadi dalam perkara ini. Karena kita yakini, apalagi saya yang sudah coba mendalami seluruh bukti-bukti yang ada ya, berkomunikasi dengan UGM. Memang betul kok Pak Jokowi kuliah real gitu ya. Semua data-datanya ada, saksi-saksinya juga menjelaskan, teman-teman kuliahnya, para dosennya, termasuk otoritas UGM hari ini. Jadi mau ada apa lagi gitu loh. Tapi terus diputar-putar, dinarasikan gitu ya. Ya memang sekarang ini kan tren kebohongan yang diulang-ulang seolah-olah bisa menjadi kebenaran. Ini yang mau kita lawan justru. Inilah kegagalan era post-truth ya yang sedang diuji di Indonesia ini gitu ya. Menurut saya ini juga perjuangan kita bersama untuk melawan ketidakbenaran ini. Nah, kembali ke penahanan, sudah ada alasan penahanannya, dan menurut saya beliau ini sudah melakukan berulang-ulang, bukan berhenti ya. Jadi istilahnya syarat untuk ditahan gara-gara mengulangi tindak pidana ini menurut saya sudah menjadi sudah terpenuhi ya. Fakta notoir. Diketahui oleh semua pihak. Betul. Kita lihat bahkan hampir tiap hari loh. Seminggu bisa 2-3 kali di TV. Kalau nggak di TV, belum sosial media. Di akun mereka juga. Betul. Terus-terusan gitu ya. Hari. Sehingga kalau kita lihat kan sudah jelas intentionnya seperti apa. Mens reanya seperti apa. Publik juga bisa menilai. Dan ini sudah memenuhi syarat penahanan menurut KUHP. Nah, tapi kembali lagi jangan lupa, penahanan ini hanya bisa dilakukan untuk apa? Kepentingan penyidikan, penuntutan, atau persidangan. Ya. Jadi kembali lagi, ini penegak hukum yang harus menentukan apakah diperlukan penahanan dalam kaitan untuk penuntutan dan persidangan. Nah itu mereka yang akan menentukan, karena memang kembali lagi, ini kan kewenangannya diberikan undang-undang untuk penegak hukum. Betul. Ya. Bukan juga untuk keluarga korban ya, karena kalau buat korban yang penting adalah ada putusan yang berkeadilan, putusan yang membenarkan faktanya seperti apa dan memulihkan nama baik. Ya, soal penahanan kita kembalikan kepada penegak hukum, tapi dalam pandangan hukum saya alasan hukumnya sudah terpenuhi. Yang pertama itu tadi. Ya. Soal menghilangkan barang bukti Bang, ada gak? Saya sih kalau untuk yang itu belum tahu ya apakah data-data yang sudah selama ini disita oleh kepolisian sudah dirasa cukup, ya, terutama
mungkin terkait dengan persoalan rekayasa IT-nya ya. Itu kan mungkin juga ada beberapa link-link dan segala macam. Apakah sudah disita atau apa ya saya kembalikan ke penyidik. Termasuk juga kemungkinan melarikan diri. Kalau kita lihat ya sejauh ini sih mereka sudah mengikuti wajib lapor juga ya. Kecuali kalau mereka juga tidak menjalankan wajib lapor, itu bisa dianggap sebagai potensi melarikan diri. Tapi yang terpenting adalah di sini yang mengulangi tindak pidana. Karena ini bukan hanya pembunuhan pasal, tapi juga merugikan korban loh. Dan masyarakat juga terus di brainwash. Secara psikologis tuh diaduk-aduk. Betul. Bahkan waktu itu pernah, kalau nggak salah di bulan ke-6, keluarga Pak Jokowi sempat komplain juga ke kami. Kok ini kok makin intens gitu ya. Waktu itu kami hanya bilang ya memang ada dua kemungkinan. Pertama, bisa kita laporkan lagi terhadap objek-objek baru yang dilakukan, sekalipun yang pertama sendiri masih berjalan. Kedua, ya ini bisa menjadi alasan penahanan dalam konteks KUHAP gitu ya. Tapi waktu itu sempat ya berkeluh kesah aja kepada kita, karena kok ini semakin intens. Dan memang yang saya bilang, hukum memandangnya seperti itu. Ini bisa menjadi satu objek baru untuk laporan, kedua menjadi alasan penahanan. Tapi kembali lagi, yang berwenang menahan adalah penegak hukum, dan ini sesuai dengan kepentingan tugasnya. Ini kewenangannya di mana nanti Bang? Kejaksaan atau? Kepolisian juga masih bisa sekarang. Masih bisa. Nanti dari kepolisian, lalu dilanjutkan oleh kejaksaan, dan kemungkinan akan dilanjutkan oleh hakim. Kalau mereka merasa memang diperlukan penahanan. Berarti bukan polisi ke penyidik, tapi kejaksaan yang menentukan ini nanti ditahan. Penyidik juga bisa Pak. Penyidik. Masih bisa. Kan sekarang masih dalam tahap penyidikan. Nah setelah itu nanti dilanjutkan oleh pihak kejaksaan. Nah nanti terakhir hakim. Bahkan hakim kan bisa juga misalnya menangguhkan, membantarkan, itu boleh. Kembali kepada kewenangan mereka masing-masing, dihubungkan dengan tugas penegak hukum yang dijalankannya. Kalau polisi saat terkait dengan penyidikan, kalau jaksa terkait dengan penuntutan, kalau hakim terkait dengan persidangan. Siap. Nah, kita balik ke argumentasi mereka selama ini. Ya. Kan jelang penyampaian P21 ini kan kemarin itu panas sekali diskusinya. Ya diskusi ya Bang ya. Diskusi kan opini, interpretasi, asumsi kan. Kan beda kalau kita ngomong hukum. Ya prosesnya seperti ini, lu harus ikutin. Suka nggak suka, terima nggak terima, ini undang-undangnya, ini pasalnya. Tapi kan diskusi sampai mengarah menjurus ke serangan fisik segala macam. Padahal itu di panggung terbuka yang disaksikan jutaan orang kan Bang. Tapi hal-hal seperti itu kita abaikan. Ada beberapa argumentasi mereka yang meragukan atau mempertanyakan kelanjutan perkara ini. Menurut mereka kan harusnya dihentikan. Yang pertama itu soal yang selalu diulang-ulang adalah keterkaitan dengan RJ. Kan itu argumentasi yang disampaikan oleh Pak Ugro. Ini kan bundling menurut Pak Ugro ya. Walaupun di setiap diskusi selalu itu dan dijawab oleh berbagai pakar hukum dan lain-lain, tapi tetap itu yang diajukan. Nah, menurut Bang Rifai, apa sebenarnya ini? Kan menurut Pak Ugro itu kan, ini kan satu paket. Kalau 3-nya RJ, harusnya ini dong, selesai perkara ini. Karena RJ itu kan disampaikan juga ke pengadilan, berarti dicabut perkaranya menurut Pak Ugro. Nah bagaimana mungkin perkara yang udah dicabut dan ada ketetapan dari pengadilan, kemudian masih terus dibawa ke pengadilan. Itu argumentasi mereka dan itu yang terus digaungkan sekarang. Kalau Bang Rifai walaupun tuh sebenarnya udah dari awal, sejak kemunculan Pak Ugro itu kalau tidak salah. Kan Pak Ugro juga kan tidak dari awal mendampingi mereka kan di bulan berapa Pak Ugro. Kan kalau nggak salah masih tahun bulan 4-5 bulan lalu deh. Nah ini yang selalu digaungkan Bang. Dan kayaknya semalam juga ketika mereka menanggapi P21 ini juga masih. Bahkan Pak Ugro bilang saya belajar lagi deh ke penyidik dan jaksa-jaksa itu. Menurut Bang Rifai gimana ini? Ya pertama betul memang Pak Ugro berpandangan demikian, sekalipun di awalnya bahkan lebih berbeda lagi dengan kami. Awalnya beliau merasa penggunaan kuah baru. Ya. Tapi mungkin setelah didalami beliau terakhir sudah mengakui bahwa ini diselesaikan dengan kuhap lama. Lalu kedua tadi yang disampaikan bahwa seharusnya kalau sebagian terdakwa RJ maka itu harus berlaku kepada seluruh tersangka. Kembali lagi terkait itu saya memang berbeda pandangan sejak awal dan saya konsisten ya. Kenapa? Pertama dalam konteks pidana ini pertanggungjawabannya pribadi-pribadi ya, tidak bersifat kolektif kolegial. Ya itu prinsip pidana. Semua perbuatan pertanggungjawaban diselesaikan secara pribadi. Sebagai contoh saja misalnya kalau dalam sebuah LP di mana terjadi beberapa tersangka lalu beberapa di antaranya misalnya meninggal karena waktu dicari barang bukti melawan dan ditembak oleh aparat keamanan. Apakah dengan meninggalnya tersangka, sebagian tersangka maka
perkara lainnya drop. Oke. Kan tidak seperti Karena itu. di undang-undang itu menyaratkan kan. Betul. Kecuali tersangka meninggal dunia. Ya, Nah, contohnya itu kan ini. juga berhenti itu kan. Iya. Itu demi hukum juga gitu Demi ya. hukum. Kedua, misalnya juga dalam perkara yang tersangkanya banyak dan beberapa diantaranya masih buron. Itu banyak sekali kita dapatkan ya di perkara narkoba, di perkara kekerasan jalanan ya. Apakah pertanyaannya karena misalnya lebih ekstrim lagi lah misalnya. Tersangkanya 5, 4 buron, 1 ketangkap. Apakah gara-gara yang 4 masih buron maka yang 1 ini tidak disidangkan? Tidak juga, kita saksikan betul selama ini tetap disidangkan. Kenapa? Karena kembali lagi pidana itu pertanggungjawaban pribadi, tidak pernah dikenal kolektif kolegial gitu ya. Dalam kasus RG ya, RG itu gimana sih? Ya RG bisa terjadi kalau terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban. Nah sekarang terhadap beberapa tersangka bisa bersepakat dengan pelapor dan pelapor memaafkan, lalu diselesaikan dengan RG. Boleh nggak? Boleh, itu ketentuan hukum. Nah pertanyaannya apakah ini berdampak ke yang lain? Ya enggak juga. Seperti contoh yang tadi, meninggal atau buron gitu ya. Lalu Pak Ugro kalau nggak salah kemarin kan bertanya, apakah ada contoh-contoh? Nah kebetulan nih, saya kemarin googling ya, contohnya ada banyak, bahkan ini beberapa nih diantaranya ya. Contohnya untuk kasus kerusuhan Rempang ya. Kerusuhan Rempang. Ya, di sini jelas sekali ya, di Kompas bisa di googling ya, polisi melepaskan 8 tersangka karena ada penyelesaian secara restoratif justice. Ini saya stabilokan gitu ya. Jadi jelas sekali di Rempang nih ada ya. Terus yang jauh-jauh, yang kemarin aja, yang kerusuhan kemarin, tahun kemarin nih ya. Agustus. Ya di sini jelas sekali bahwa ya dibuka restoratif justice bagi anak dan mahasiswa pada saat demo Agustus. Dan ini berapa ribu orang dilepas dengan restoratif justice. Tapi sebagian lainnya lanjut, termasuk juga yang Rempang. Yang Rempang sebagiannya lanjut. Beberapa terdakwa lain termasuk yang ini juga beberapa disidangkan ya. Artinya dengan dihentikannya beberapa tersangka dengan alasan RG itu tidak menyebabkan perkara itu harus berhenti total sepenuhnya. Dan ini ada di kasus-kasus besar. Belum lagi banyak sekali kok di kasus-kasus biasanya kalau yang melibatkan publik masa cukup banyak ya. Atau tawuran-tawuran itu biasanya ya. Untuk yang sekedar hanya mungkin melempar atau sekedar memukul itu biasanya bisa di RG. Tapi mungkin yang menusuk, mohon maaf, itu tetap harus dilanjutkan karena sudah menjadi ada korban misalnya di situ ya. Jadi ini sesuatu yang lumrah, banyak contohnya, dan mudah-mudahan ini kan bisa paling tidak ya saya menghargai perbedaan pandangan Pak Ugro, tapi paling tidak publik juga bisa memahami persoalannya lebih utuh lagi ya, bahwa di banyak kasus sangat dimungkinkan dihentikannya beberapa terdakwa tapi menyebabkan terdakwa lain tetap dilanjutkan. Dan nyatanya hari ini dengan keluarnya P21 kan berarti kejaksaan juga berpandangan sama. Betul. Artinya dengan cukup di klaster ini hanya 2 tersangka dilanjutkan, jaksa merasa itu cukup untuk bisa diajukan ke persidangan. Artinya dalam RJ itu kalau contohnya Bang Rifai tadi, yang dicabut itu tersangkanya bukan peristiwa pidananya kan? Betul. Oke, jadi kalau ada yang kan undang-undang kita sekarang lebih humanis katanya, ya kan, mengutamakan sisi kemanusiaan untuk restoratif justice di sini masuknya. Nah, berarti peristiwanya Bang ya. Karena ini kan peristiwa pidananya masih ada. Dan yang membuat itu bertahan kan karena Roy mereka masih mempertahankan 99,99% itu kan. Betul. Berarti sistem bundling itu nggak berlaku. Nggak berlaku. Dalam pidana tidak pernah ada pertanggungjawaban kolektif kolegial. Nah, itu simpel sekali ya. Selalu pertanggungan pribadi. Apalagi di kasus ini secara kebetulan dari 31 objek yang kami laporkan, masing-masing tersangka tuh melakukan peristiwa yang berbeda satu sama yang lain. Baik lokusnya, tempusnya, ya, waktunya, tempatnya, dan perbuatan berbeda-beda. Ya. Contoh, yang kami laporkan dulu Bang Egy itu adalah pada saat membuat statement di depan Mabes Polri. Ya. Sedangkan yang kami laporkan untuk Pak Roy itu pada saat dia menjelaskan atraksi IT-nya di depan televisi. Dengan waktu, tempat, dan perbuatan yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Jadi berhentinya Bang Egy kan tidak ada hubungannya dengan Pak Roy. Itu simpel aja. Perbuatannya berbeda satu sama lain kok gitu ya. Dari 31 objek ini kan juga masing-masing tersangka melakukan perbuatannya masing-masing sesuai pembuktian yang ada. Dan itu yang dipertanggungjawabkan. Nggak ada hubungannya satu dengan yang lain bahkan. Oke, jadi waktu itu di satu televisi kalau Pak Roy mengatakan saya ini satu tempus locus delicti sama Egy itu salah berarti Pak? Itu yang dia pahami itu adalah dia menyalahkan kok panggilan penyidik kepada dia menggunakan tempus Egy Sujana. Itu persoalan lain. Makanya saya bilang, Anda silakan komplain sama penyidik. Atau pengacara Anda silakan persoalkan itu dengan penyidik. Tapi kalau kami, itu clear yang kami laporkan terpisah satu dengan yang lain. Dari 31 objek yang ada. Jadi nggak bisa dihubung-hubungkan. Tapi juga bahwa soal panggilan itu salah benar, saya juga nggak mau termasuk ke dalam. Karena belum tentu benar juga. Apa yang disampaikan di televisi. Mohon maaf, saya pernah mereka juga selama ini melempar isu yang nggak benar, ya, berbohong. Contohnya, karena saya konfirmasi ke penyidik. Waktu itu kan sempat ada, wah penyidik tidak memberikan kesempatan kami untuk menghadirkan ahli. Pernah dengar kan waktu itu? Padahal saya cek ke penyidik. Karena saya pun nggak mau ya, ada sebuah proses hukum.
hak-hak tersangka tidak dihormati. Bahwasanya ini fair play. Terbuka, ini harus pembelajaran publik kan gitu. Saya komplain pada penyidik, apa benar kalian menghambat orang mengajukan saksi dan ahli meringankan? Saya bilang, bang, kok yang gitu ya dipercaya? Yang ada kami sudah persilahkan, sudah oke. Bahkan oke, 2 hari lagi hadir ya, ahlinya A, B, C. Kami udah tunggu. Yang hadir D, nggak datang A, B, C. Yang datang D, F. Ya kan nggak mungkin, kami harus mulai lagi, bang, atur waktu lagi segala macam, bang, katanya. Itu terus begitu terus teriak-teriak kami menolak pengajuan ahli, nggak mungkin lah, bang. Sekarang zaman transparan terbuka. Nah, belajar dari pengalaman itu, mohon maaf, saya juga nggak terlalu percaya dengan apa yang disampaikan Pak Roy. Ya, belum tentu itu juga ceritanya. Tapi kembali lagi, kalau kami dari pelapor adalah kami melaporkan setiap perbuatan itu berbeda satu dengan yang lain gitu ya. Yang kaitannya dengan Bang Egy itu yang di Mabes Polri, yang Bang Roy yang di televisi kan nggak nyambung. Perbuatannya berbeda, peristiwa berbeda, waktunya berbeda. Ya, bahwa tapi sama kami. Saya nggak ngerti apa benar laporannya seperti itu. Saya bilang saya belum pernah baca juga panggilannya. Apa benar seperti itu? Tapi kalaupun benar seperti itu, ya silakan pengacaranya komplain. Pra-peradilan bila perlu. Nggak ada hubungan sama kami. Yang penting kalau kami sebagai korban, kami merasa laporannya sudah disampaikan secara proper dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kami juga menginginkan ini perkara diselesaikan bertukup. Lalu kemudian mereka bilang di pasal yang dimasukkan itu ada pasal selundupan. Itu apa, Bang Mas? Pasal selundupan itu mereka komplain dengan adanya pasal 32 dan 35. Soal pengeditan itu ya? Pengeditan. Ya, itu karena ya kembali lagi, yang namanya tersangka pasti pengennya dapat pasal sedikit-sedikitnya gitu ya. Kalau perlu persangkanya hanya satu pasal, jangan 4 pasal kan gitu kan. Tapi kan kembali lagi, kami di sini menyampaikan fakta. Fakta ini yang ternyata setelah dielaborasi, ditetapkan penyidik memenuhi pasal 32 dan 35 kan begitu. Apa sih yang kami laporkan? Ya mungkin publik juga tahu waktu itu. Ya. Pak Roy dan Pak Rismon beratraksi di berbagai televisi, mengklaim dirinya sebagai ahli digital forensik, menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi yang pada ujungnya dari aplikasi dan atraksi itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu punyanya Dulmatno. Kita ingat waktu itu ya. Scanning fotonya, wah ini bukan Pak Jokowi, Dulmatno. Ya, foto. Lalu dilakukan lagi pengecekan, wah ini tanda tangan palsu. Lakukan lagi pengecekan, ada pembiasan logo dan segala macam. Itu kan dilakukan dengan berbagai atraksi IT. Betul. Dan parahnya, publik kita mempercayai itu. Mungkin kalau dia sampaikan secara lisan, publik nggak begitu yakin. Tapi atraksi IT ini membuat publik jadi percaya. Dan ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena waktu itu Pak Jokowi sendiri bilang, Mas Rif, apa benar kemajuan teknologi ini bisa membalikan kebenaran menjadi kebohongan? Apakah bisa membalikan sesuatu yang asli menjadi palsu? Apa benar teknologi itu bisa digunakan seperti itu? Atau apa betul kemanfaatan teknologi itu seperti itu? Bahaya sekali kan gitu kan? Sehingga waktu itu apa? Kita minta ini didalami. Kok bisa teknologi menyimpulkan sesuatu yang asli menjadi palsu? Ada apa gerangan kan begitu kan? Sehingga ini didalami oleh penyidik. Dan ternyata setelah melalui serangkaian penyelidikan, akhirnya penyidik berketetapan bahwa ini diduga ya bisa memenuhi unsur pasal 32 dan 35. 32-nya apa? Soal edit. Gitu ya. Untuk yang 35 itu apa? Ya itu yang 35 itu adalah menggunakan aplikasi dan atraksi IT seolah-olah confirm secara digital forensik, padahal itu semua tidak bisa dibenarkan. Ya. Jadi data elektronik yang digunakan itu semua itu tidak bisa dibenarkan. Dan itu hasil pendalaman penyidik ya Bang? Penyidik tadi sudah mendengar keterangan beberapa ahli. Nah, kita mendengar ahli-ahli juga dari pakar-pakar ahli, ini pakar betulan ya, dari berbagai universitas terkemuka, guru-guru besar. Mereka sudah memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh para tersangka ini. Apakah bisa dipertanggungjawabkan secara IT, nanti mereka yang akan menjelaskan. Jadi diduga ada upaya pengeditan, makanya kadang-kadang ini spesimen baru, ini spesimen A, B. Padahal itu blunder buat mereka ya Bang. Iya, kembali lagi ternyata memang secara IT pun tidak dibenarkan, apalagi mengklaim sebagai digital forensik ya. Ternyata digital forensik itu aturannya ketat Bang. Dari segi pengambilan barang bukti, pengamanan barang bukti, lalu bagaimana mengujinya, hanya boleh menggunakan beberapa aplikasi tertentu yang dibenarkan menurut standar internasional. Karena aplikasi ini kan banyak sekali. Ada yang tingkat akurasinya sudah bisa dipertanggungjawabkan, ada yang tingkat akurasinya masih jauh, atau bahkan ini, ya mohon maaf, aplikasi yang dibuat mahasiswa-mahasiswa sembarangan lah, belum teruji secara digital forensik. Nah, kalau ini digunakan menjadi sesat. Ada standar ya? Oh iya, sekarang mahasiswa-mahasiswa IT waktu kuliah sudah biasa buat aplikasi. Tapi pertanyaannya, apakah aplikasi ini bisa dibenarkan secara digital forensik? Apakah bisa digunakan? Nah, ini semua akan dijawab nanti oleh Karena kalau tidak, orang bisa manipulasi apa aja. Bahaya Bang. Dan disitulah fitnahnya itu justru dimuluskan dengan perbuatan-perbuatan penyalahgunaan teknologi.
Maka dari itu kita minta ini juga didalami, diangkat, paling tidak ada banyak lesson learn nantinya. Pelajaran yang bisa dipetik ya, bagaimana kita bijak menggunakan teknologi, bagaimana teknologi ini tidak digunakan untuk memfitnah atau memutarbalikkan kebenaran ya. Ini semua nanti kan bisa dipetik dalam persidangan nanti. Bagaimana juga berdemokrasi yang baik gitu ya. Bagaimana juga berpolitik yang beradab, ini semua kan nanti kan banyak yang bisa dipetik lah dari persidangan. Menurut saya ini persidangan yang cukup menarik ya. Dan sebenarnya enteng juga persoalannya, nggak begitu berat. Ya tidak seberat kasusnya Nadiem, tidak seberat kasusnya ini simple. Masyarakat lebih mudah memahami dan banyak yang bisa dipetik nanti. Betul. Oke, berarti kalau tadi ada standar itu secara legal juga penelitian, pengkajian yang mereka lakukan itu boleh dibilang ya tidak memenuhi standar sebagai sebuah penelitian kan, Bang. Kalau kami lebih sudah kita ulang-ulang. Kalau kami lebih ekstrim ya. Kalau saya sih, apalagi kami ya tim hukum tidak pernah mengklaim mereka peneliti, tidak pernah mengakui mereka peneliti kok. Ya itu hanya, jadi pertama apa? Balik lagi fakta. Kami melaporkan 31 objek yang terjadi sejak awal April hingga 30 April 2025. Ada 31 objek, mereka berulang kali di televisi dan sosial media menuduh ini palsu dengan berbagai argumen termasuk atraksi IT-nya, dan tidak pernah mereka mengklaim sebagai peneliti. Tapi fakta aja yang dilihat. Tidak pernah ada satu kalimat mereka saya sedang melakukan penelitian dari institusi tertentu ya. Kedua, siapa yang percaya sih Pak Roy peneliti, orang dia politikus kok. Everybody knows gitu ya. Nah, lalu setelah kami laporkan, ujuk-ujuk mereka merubah diri mengklaim kami ini peneliti, jangan dilaporkan dong ya, kami mendapat perlindungan. Lebih kurang kan itu hanya cara membela diri dengan mengada-ngada ya. Dan menurut saya baik penyidik, jaksa maupun hakim pun juga tidak semudah itu bisa dibodohi kan gitu ya. Artinya ya silakan aja menggunakan argumen itu, monggo-monggo saja, kita lihat nanti apakah hakim meyakini itu atau tidak gitu ya. Karena kalau kami kembali melihat saat objek itu disampaikan, karena kalau penelitian beda dong. Ya ada metodologi, ada caranya, ada etikanya ya. Dan itu tidak pernah terlihat selama ini. Bahkan apa benar penelitian tiap hari di media palsu. Baru saya lihat penelitian kayak begitu tiap tahun ngomong di media. Apa benar kan gitu kan. Saya pikir masyarakat juga bisa menilai lah ini tujuannya kemana gitu ya. Apakah untuk kepentingan umum atau memang tujuannya untuk menghancurkan reputasi Pak Jokowi dengan cara-cara yang tidak benar, bahkan tidak fair ya. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi Bang, soal tadi kan Abang singgung soal KUHP lama atau KUHP baru kan. Dan itu yang jadi pertanyaan mereka kan. Perkara ini sebenarnya diselesaikan atau diproses dengan KUHP mana? Karena menurut pihak Refli dan Roy itu ini gak jelas. Mau ditaruh di KUHP lama pun gak masuk, KUHP baru pun apalagi katanya begitu Bang. Jadi sebenarnya bagaimana kita mau, karena kita gak peduli sama, kalau Refli kan emang itu tugas dia. Tapi kita peduli sama penonton kita Bang. Supaya mereka itu benar-benar mendapatkan penjelasan hukum yang clear. Ya. Jadi jangan karena kalau di media kita tahu lah. Media itu kan soal bagaimana mempengaruhi opini, persepsi. Maka yang ada di situ kan persepsi. Kalau kita mau dengar dari Pak Rifai dan beberapa narasumber kita itu untuk penonton kita, pemirsa kita. Karena kasus ini Bang, saya dari awal tuh mengatakan bagus banget buat pembelajaran hukum. Karena pencemaran nama baik, fitnah ini dengan kemajuan teknologi digital nih Bang. Dan hampir sehari-hari berintas dalam kehidupan kita masing-masing gitu ya. Dalam bersosmed, dalam menyatakan statement di media. Biar ini dari sini banyak kita bisa petik. Makanya kasus ini sebenarnya di semua narasumber tuh saya minta selalu ini yang disampaikan. Sambil aku minum ya. Siap Bang. Dijernihkan gitu. Ya. Jadi sebenarnya kasus ini pakai KUHP mana orang bertanya sekarang. Oke. Kalau menurut Roy kan ini abu-abu nih, gak jelas gitu. Harusnya dihentikan. Kalau beliau semuanya abu-abu. Tapi wajar lah itu hak pembelaan ya. Kalaupun kalau di publik kan saya coba juga meluruskan. Pertama, di dalam KUHP baru itu sendiri itu ada namanya ketentuan peralihan. Di pasal 361A ya, publik bisa googling, itu jelas kata-katanya adalah seluruh penyidikan yang sudah berlangsung pada saat berlakunya KUHP baru ini tetap diselesaikan menurut KUHP lama. Saya ulang lagi ya. Seluruh penyidikan yang sudah berlangsung atau sedang berlangsung pada saat berlakunya KUHP baru ini tetap diselesaikan dengan KUHP lama. Artinya bukan Pak Rifai yang ngomong, ya. Yang ngomong adalah undang-undang baru sendiri, KUHP baru itu sendiri yang bilang. Jadi nggak bisa ditafsirkan lain. Apalagi namanya hukum acara Bang. Hukum acara itu adalah hukum yang tidak boleh ditafsirkan. Hukum yang harus ditulis secara letter luck, itulah bunyinya, itu yang dijalankan. Ada hukum acara, ada hukum material. Beda kalau hukum material itu KUHP, itu boleh ditafsirkan. Itu namanya hukum material. Tapi kalau hukum acara, semua akademisi, semua praktisi tahu apa yang termuat itulah yang dijalankan. Nah, jadi jelas KUHP-nya sendiri bilang menggunakan KUHP lama. Nah, logikanya kenapa? Gampang aja Bang. Saya kasih ilustrasi.
ada sebuah tindakan dilakukan. Jadi biar tahu dulu. Titik kuhab baru berlaku ini kan 2 Januari 2026. 26 ya. Diulang ya, 2 Januari 2026 itu berlaku. Ternyata ada tindak pidana yang dilakukan misalnya awal Januari 2025. Setahun sebelumnya dilakukan tindak pidana, lalu prosesnya terus berjalan. Tentunya kan di sini waktu berjalan masih dengan kuhab lama. Ya. Dan di sini sudah ada penyidikan, penyitaan, penangkapan, bahkan penahanan yang digunakan sebagai kuhab lama. Ujuk-ujuk berlaku kuhab baru. Lalu semua perbuatan yang terjadi sebelum 2 Januari ini 2006 diuji dengan kuhab baru, pasti akan berantakan. Kenapa? Karena syarat penyitaan, syarat penahanan di kuhab baru berbeda dengan kuhab lama. Sesuatu yang sudah terjadi diuji dengan undang-undang baru kan pasti akan berantakan, Bang. Dengan undang-undang berbeda. Berarti bisa dianggap apa semuanya tidak sah. Seperti hari ini, alasan penahanan hari ini sudah berbeda dengan alasan penahanan kuhab lama. Alasan penyitaan juga sudah berbeda, sudah lebih berkembang. Nah, kan nggak fair dong sesuatu yang sudah terjadi ya diuji dengan undang-undang yang berlaku kemudian. Ya. Makanya kuhab baru itu juga mengatakan itu. Nah, kedua dalam sistem namanya legalitas ya. Seseorang itu akan dilarang kalau sudah ada undang-undangnya. Kalau belum ada undang-undangnya maka tidak bisa dianggap itu sebuah pelanggaran pidana. Nah, sekarang sesuatu yang sudah berjalan, ada undang-undang baru, lalu diuji dengan undang-undang baru kan menjadi lucu, berlaku surut ya. Sementara saat itu belum ada ketentuan yang mengatur atau yang melarang. Karena itu di semua negara dimanapun juga pada saat berlakunya kuhab baru maka sesuatu yang terjadi sebelumnya atau yang masih berlangsung diselesaikan dengan ketentuan lama. Itu logis sekali. Agar ada kepastian terhadap semua yang sudah dijalankan dan benar menurut undang-undang yang berlaku saat itu kan. Jadi berdasarkan asas tidak berlaku retroaktif ya, sebuah undang-undang ya, termasuk juga legalitas, termasuk juga ketentuan peralihan ya. Maka hukum acaranya itu jelas ke yang lama. Dan untuk hukum acara itu tidak berlaku lex favoreo. Ada kan lex favoreo. Pada saat berubahnya undang-undang maka pasal yang menguntungkan terdakwa itu yang digunakan. Itu hanya untuk hukum material. Untuk KUHP-nya betul, tapi hukum acara tidak pernah mengenal lex favoreo. Hukum acara itu harus jelas menggunakan kuhab lama, kuhab baru. Pada saat kapan? Nah, kalau nanti perkara ini masuk ke persidangan, baru kuhab baru berlaku di situ. Jadi nanti begitu masuk persidangan, kuhab baru yang berlaku. Nggak masalah, kenapa? Karena peristiwanya kan belum terjadi, Bang. Kan sidangnya belum mulai. Kalau sidangnya belum mulai, baru pas masuk menggunakan undang-undang baru nggak apa-apa. Yang penting apa? Perbuatan dan undang-undangnya sama-sama baru. Kalau ini kan lucu kan? Perbuatannya lama diuji dengan undang-undang baru kan menjadi berlaku surut. Itu problemnya. Tapi nanti di persidangan akan jadi masalah gak, Bang? Karena kan pasal-pasal yang di... Enggak, ini kan hukum acara, Bang. Kalau hukum acara itu adalah bagaimana cara menjalankan sebuah perkara. Ya, paham. Bagaimana cara menangkap, bagaimana cara menahan. Hukum acara itu simpel, Bang. Hanya mengatur 3 hal. Siapa saja para penegak hukum terkait, apa saja kewenangannya, bagaimana cara kewenangan itu dilakukan. That's it. Nah, kalau hukum materialnya itu pasal-pasal pidana. Itu bicara berlaku lex favoreo, mana yang menguntungkan terdakwa. Nggak masalah, ya. Itu silakan itu disidangkan, nanti dipersepsikan, bahkan bisa diuji pemenuhan unsurnya. Tapi kalau hukum acara semuanya tegas. Jadi kembali lagi, baik undang-undang maupun logika hukum ya di negara manapun memang menyatakan untuk penyidikan model seperti ini yang sudah berlangsung saat berlakunya perubahan hukum acara maka tetap diselesaikan dengan kuhab lama. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya terang benderang dan clear ya. Dan mudah-mudahan pemirsa bisa lebih memahami bahwa pemberlakuan kuhab lama ini memang itu yang sebenarnya, itu yang patut dilakukan dalam perkara ini. Oke, siap. Terima kasih Bang Rifai. Sama-sama, Bang. Terakhir, Bang. Yes. Apa reaksi Pak Jokowi setelah mendengar pengumuman ini? Ya, kalau saya belum berkomunikasi langsung, tapi sebenarnya kami kan 3 minggu yang lalu sempat ketemu. Kalau kami sih dari awal memang pada saat kejaksaan ini mengirimkan petunjuk, kami yang punya sebagai kuasa dari pelapor yang memiliki kepentingan agar perkara ini bisa dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tentunya concern dengan petunjuk-petunjuk jaksa termasuk segala pemenuhannya. Karena itu juga kami mendorong penyidik untuk tetap semangat melaksanakan seluruh petunjuk jaksa dan melengkapi alat bukti yang diperlukan, termasuk juga alat bukti yang bisa diperoleh dari pihak kami. Misalnya saksi-saksi, teman-teman Pak Jokowi, alat bukti surat apa aja yang perlu melengkapi. Karena kan banyak dokumen-dokumen perbulan juga di tangan Pak Jokowi atau di UGM. Nah, kami terus mensupport itu. Karena itu kami juga mengetahui bahwa pada saat terakhir ini penyidik sudah memenuhi petunjuk jaksa. Karena kami juga mendorong memastikan itu dong. Kami juga nggak mau sampai harus kembali lagi. Maka dari itu kami sebenarnya sudah memiliki prediksi atau pandangan hukum bahwa ini perkara akan P21. Bukan menduga karena kami tahu seluruh petunjuk jaksa sudah dipenuhi. Ya. Kecuali jaksa merubah lagi petunjuknya. Ya, tapi menurut saya juga nggak fair gitu ya. Kalau kecuali ada dasarnya ya. Tapi ternyata yang kita dengar kan akhirnya kejaksaan sendiri sudah menyatakan oke. Nah, berangkat dari situ makanya kami pada saat kemarin
teman-teman penyidik sudah menyerahkan berkas yang perbaikan. Kami sendiri sudah melaporkan ke Pak Jokowi, ini berkas sudah dikirim. Dalam prediksi hukum kami, penanganan hukum kami ini mungkin bisa segera P21. Berikutnya adalah Pak Jokowi harus mempersiapkan diri manakala perkara ini akan disidangkan. Kenapa? Karena dalam hukum acara kita, yang pertama kali saksi yang didengar itu adalah saksi korban. Pelapor dan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini adalah orang pertama yang akan didengar dalam persidangan nanti jadi sebagai saksi korban. Jadi kalau mereka bilang Pak Jokowi tidak akan datang tuh mustahil. Ya itu halusinasi lah. Saya nggak mau berangkat ke halusinasi lah, capek. Kita buang energi bahas-bahas begituan ya. Kayak P21 dan P21. Ya. Nah, karena itu kemarin 3 minggu lalu kita bilang Pak Jokowi agar mempersiapkan diri, tentunya ini akan disidangkan di Jakarta, Bapak harus punya waktu yang cukup. Termasuk juga mungkin mengumpulkan data-data perkuliahannya, karena mungkin ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan baik oleh hakim, oleh jaksa, oleh penasihat hukum. Tentunya kan kita juga perlu merimain kembali. Apalagi ini kan peristiwa 40 tahun yang lalu. Betul. Ya, ini perbulan 40 tahun yang lalu. Bukan 50 tahun yang lalu loh. Karena kita 20 tahun yang lalu aja kita lupa. Ya, ini 40 tahun yang lalu. Tapi bagaimanapun untuk membantu persidangan maka sebaiknya mempersiapkan diri. Dan waktu itu kebanyakan kita bahas mengenai bagaimana nanti persidangan kemungkinan akan berjalan. Ya. Jadi buat kami, saya melihat Pak Jokowi juga cukup siap ya untuk hadir di sidang, termasuk untuk menjalankan komitmennya waktu itu ya. Beliau akan juga menunjukkan ijazah SD, SMP, kuliah maupun SMA. Kepada publik di forum pengadilan, karena itu forum yang tepat ya. Betul. Karena memang di situ forumnya dan juga bisa diikuti publik, maka itulah beliau akan menjalankan komitmennya ya. Beliau juga kan nggak mau hanya sekedar diatur-atur oleh tersangka, tunjukkan gitu ya, seperti anak kecil, ayo tunjukin, nggak mungkin juga gitu ya. Beliau selama ini udah disusahkan juga ya. Nama baiknya sudah dikoyak sedemikian rupa, pakai didikte lagi suruh nunjukin ijazah, nggak mungkin mau lah gitu ya. Tapi dengan forum yang benar, beliau akan tunjukkan itu dan mudah-mudahan nanti masyarakat bisa mengikuti. Tidak hanya melihat ijazah tapi juga mengikuti persidangan agar semua jadi terang benderang, Bang. Dan pada akhirnya ada kepastian. Dan termasuk kita sangat berharap Pak Jokowi nama baiknya bisa dipulihkan. Karena bagaimanapun juga kita malu loh ya, pemimpin negara loh bisa ijazahnya palsu, itu kan ini boleh dibilang isu murahan yang perlu dijawab di forum-forum yang lebih tepat. Betul. Oke, oh iya satu lagi Bang, kan mereka bilang harusnya keaslian ijazahnya dipastikan dulu, baru dibilang ini fitnah. Dan itu bukan di pengadilan tempatnya kata mereka, harus di forum atau wadah sebelum pengadilan. Ini gimana? Jadi rancu kan? Sudah ada forumnya, sudah ada dan sudah selesai. Forumnya apa? Ya itu hasil penyelidikan di Mabes. Kan yang pertama melaporkan mereka menuduh kita menggunakan ijazah palsu. Sudah disidik oleh Mabes, sudah dilakukan serangkaian penyelidikan, bahkan dilakukan lapor. Sudah didengar pihak kampus, teman-teman dosen, teman mahasiswa, data-data kampusnya pun sudah disita, bahkan diperiksa, dilihat ya, lalu dilakukan lapor dan akhirnya disimpulkan dalam penyelidikan bahwa nggak ada pemalsuan, makanya di close, selesai. Jadi sudah jelas soal kepalsuan sudah diuji dalam forum yang benar dan selesai. Wah kuat itu. Karena itu maka apa? Laporan kami yang di Polda jalan. Kalau di sini nggak selesai, nggak mungkin yang Polda jalan gitu loh. Mereka kan mengharapkan, sidang aja. Gimana sidang ijazahnya sah kok? Mana ada orang mau ijazahnya sah disidangkan? Ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau silakan kan gitu. Nggak mau lah. Orang penegak hukum bilang ini udah sah kok, udah selesai gitu kan. Nah, sekarang udah jadi ada forumnya itu. Dan mereka juga nggak bisa apa-apa kan dengan forum itu. Komplain, minta gelar khusus, melibatkan Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas. Nyatanya apa hasil gelarnya? Tetap menyatakan itu sah penghentian penyelidikan. Bahkan Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas pun juga menyatakan teman-teman Baris Krim sudah melakukan tugas secara profesional dan proporsional. Nah ini yang harus dipahami ya pemirsa, karena belakangan kan itu yang selalu digaung-gaungkan oleh tim Roy Suryo. Bahwa harusnya ijazah, dan itu banyak sekali yang ngikutin, termasuk orang-orang yang secara pendidikan juga punya latar belakang pendidikan yang bagus, bahkan di bidang hukum. Mereka mengatakan bahwa harusnya ijazah itu dibuktikan dulu keasliannya, dan jawabannya ini. Sudah dibuktikan. Ya, lagi orang kalau nggak ngikuti beritanya secara menyeluruh ya, sepotong-potong, makanya dibiaskan oleh narasi-narasi yang selama ini memang dilemparkan secara tidak bertanggung jawab. Jadi kalau orang tahu sudah ada prosesnya, sudah selesai, maka dari itu perkara kami lanjut. Nah, tapi juga nggak usah khawatir. Di perkara ini pun juga, sekalipun ini perkara fitnah dan pencemaran dan rekayasa IT, tapi juga jaksa akan masuk ke arena itu. Kenapa? Karena kebetulan pasal fitnah dan penghinaan itu berbeda. Dia boleh dibilang pasal yang bergandengan tapi berbeda satu sama lain. Fitnah itu adalah apa yang disampaikan adalah kebohongan. Itu fitnah. Ya, kalau penghinaan apa yang disampaikan kebenaran tapi mencemarkan.
Kalau di KUHP lama tuh contoh pasal fitnah tuh fitnah hina tuh begini. Ada seseorang ke rumah bordil lalu diketahui tetangganya dan disebarluaskan. Itu kenapa penghinaan tetap. Sekalipun orangnya benar-benar ke rumah bordil. Karena nggak ada haknya untuk menyebarluaskan, mempermalukan orang. Betul. Nah, kalau fitnah yang disampaikan ketidakbenaran dan yang kami concern di sini adalah pasal fitnah. Nah, itu ancamannya. Karena itu apa? Makanya di penyidikan Polda ini juga tetap ratusan bukti di perkuliahan Pak Jokowi disita, ratusan orang juga didengar keterangannya, teman-teman kuliah, pihak UGM dan segala macamnya gitu ya. Termasuk juga dilakukan kembali lapor di Polda. Jadi dua kali lapor di Barreskrim, Mabes Polri, lapor kedua di Polda. Artinya apa? Jaksa pun sudah siap membuktikan bahwa ijazah ini sah. Benar, asli. Karena itu Anda kena fitnah. Alat bukti sudah disiapkan juga. Jadi betul ini pasal fitnah, tapi mau tidak mau karena ada pasal fitnah, maka tidak mau jaksa juga akan membuktikan bahwa ijazah ini sah dan benar adanya. Oke, makanya firm juga P21-nya. Firm juga P21-nya. Jadi sudah akhirnya 2 kali dinyatakan ini secara terbuka. Oke, baik. Terima kasih Bang Rifai. Sama-sama Bang. Terima kasih juga untuk cumi-cumi yang terus mengundang. Thank you. Kita concern banget Bang dari awal karena tadi saya bilang ini jadi pelajaran yang bagus untuk publik. Karena banyak sekali diskusinya kasus ini di media dan dari beberapa narasumber yang kita undang ternyata banyak juga yang cuma interpretasi dan asumsi. Sementara kalau kita bicara hukum kan harus presisi. Betul. Makanya ada Bang Rifai, kemarin ada Pak Suhadi. Sayangnya teman-teman dari pihak ROI itu tidak mau ke sini. Kita bukan media termul, kalaupun media termul ya nggak apa-apa. Tapi bukan itu sebenarnya. Kita mau netral, Bang Roy kita undang juga nggak pernah mau datang. Ya kita netral, tapi kita selalu menghargai pilihan orang untuk juga memilih media tertentu kan gitu Bang. Dan terima kasih sekali lagi Bang Rifai. Sama-sama. Begitulah pemirsa, dalam proses hukum itu interpretasi, asumsi itu boleh-boleh saja, tapi yang paling menentukan adalah fakta dan bukti. Dan itulah kenapa proses yang sangat panjang ini ya ujung-ujungnya sekarang semakin jelas, terang benderang. Jadi kita boleh mendengarkan pendapat siapa saja, tapi proses hukumnya jangan kita abaikan. Jadi terus ikutin pemberitaan, proses hukumnya udah sampai di mana, dan sekarang P21 kita tinggal menunggu tahap 2 ya Bang. Kan ya, penyerahan berkas dan tersangka dan barang bukti. Barang bukti. Gitu. Terima kasih sekali lagi sama-sama, Bang Rifai. Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar kan.